Untuk tugasnya, untuk ketua panitia sendiri itu sama halnya kepanitiaannya memimpin kegiatan kepanitiaan dalam rangka menciptakan pelaksanaan acara pernikahan dapat berlangsung tertib, lancar, dan sukses. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan kepanitiaan di dalam acara pernikahan yang biasanya terdiri dari panitia dalam seserahan, akad, sampai dengan resepsi. Intinya dalam acara pernikahan ya teman-teman, atau perkawinan. Nah, kepanitiaan ini bisa berlaku untuk pihak mempelai wanita ataupun pria. Sebagaimana yang kita ketahui, biasanya untuk akadnya sendiri dilakukan atau dijalankan itu di rumah ataupun di gedung ataupun di lokasi pihak perempuan. Kepanitiaan ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah bagian penasehat. Bagian penasehat ini bagian yang pertama atau yang paling utama yang harus ada dalam kepanitiaan untuk acara pernikahan. Selanjutnya adalah ketua panitia, ini juga harus ada. Terus selanjutnya ada wakil ketua panitia, ini juga harus ada. Jadi wakil ketua panitia bertanggung jawab secara penuh dalam acara kalian. Nanti baru ada sekretaris ya, susunan sekretaris. Setelah itu ada bendahara. Terus ada seksi acara ya. Seksi acara, seksi perlengkapan, terus seksi dekorasi. Nah, ini adalah bagian-bagiannya, bagian di bawah daripada bagiannya kalau disusun ketua, sekretaris, bendahara, baru di bawah-bawahnya itu ada seksi-seksi ini. Terus seksi perlengkapan, dekorasi, seksi dokumentasi ya. Terus ada juga seksi konsumsi. Nah, ini bagian-bagiannya untuk kepanitiaannya. Ini yang harus ada ya. Nah, seksi konsumsi. Terus ada juga seksi transportasi, ini juga harus ada. Terus ada seksi keamanan atau ketua keamanan dalam acara ini. Terus ketua among tamu yang menerima tamu. Terus ada seksi protokol atau pengenalan tamu VIP, ini ya kalau misalnya acara itu di gedung ya. Itu kalau ada seksi protokol atau pengenal tamu VIP. Nah, ini harus tamu-tamu VIP misalnya pejabat-pejabat atau tokoh agama atau tokoh adat itu ada yang mendampingi. Nah, selanjutnya adalah koordinator penjaga buku tamu, voucher, dan souvenir. Ini kalau misalnya teman-teman bagikan souvenir. Terus ada juga penanggung jawab kotak uang dan kunci kotak uang, ini juga harus ada. Ini bisa diambil untuk teman-teman itu mungkin saudara dari mempelai pria atau mempelai wanitanya atau orang yang dipercayanya, karena ini bagian ini jangan sampai ini ya teman-teman, jangan sampai salah di bagian ini. Bagian penanggung jawab kotak uang dan kunci kotak uang. Nah, job desk atau tugas kepanitiaan itu bagian penasehat tadi yang jelaskan itu adalah memberikan pokok kegiatan yang harus dilaksanakan oleh panitia sehubungan dengan pelaksanaan upacara seserahan, akad nikah, dan resepsi pernikahan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, dan memberikan masukan demi kelancaran suksesnya acara. Ini bagian penasehat untuk tugasnya. Untuk ketua panitia sendiri itu sama halnya kepanitiaannya memimpin kegiatan kepanitiaan dalam rangka menciptakan pelaksanaan acara pernikahan dapat berlangsung tertib, lancar, dan sukses acara dengan tujuan keluarga. Terus sekretaris ini mengendalikan kesekretariatan. Ini ada termasuk undangan, persuratan yang diperlukan, koordinasi kerja dengan pihak terkait, kelancaran komunikasi antara anggota panitia dan keluarga bisan atau KBB ya, keluarga bisan. Nah, kalau bendahara ini mengelola dana pembelanjaan untuk seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan upacara pernikahan. Terus ada seksi acara. Seksi acara ini bertugas untuk mengelola, mengendalikan kegiatan upacara seserahan, akad nikah, dan resepsi pernikahan sesuai dengan yang ditetapkan keluarga besar, besan, dan dengan memberdayakan seluruh pihak terkait, baik itu vendor, panitia, dan semua pendukung acara di dalam pelaksanaan tugas tersebut. Terus seksi perlengkapan ini adalah memeriksa dan mengendalikan keberadaan, kualitas, kuantitas, dan kecakupan peralatan yang diperlukan dalam acara pernikahan melalui koordinasi dengan pihak penyedia ruangan atau venue atau lokasinya, atau misalnya kalau yang di rumah ini tentu saja penyediaan rumah ya, atau vendor atau pihak terkait. Terus seksi dekorasi dan dokumentasi ini mengendalikan mengasih kegiatan dekorasi dokumentasi peristiwa yang berhubungan dengan acara pernikahan. Ini untuk seksi dekorasi dan dokumentasi. Nah, sedangkan untuk seksi konsumsi itu mengendalikan mengawasi pengadaan dan distribusi makanan,
pada saat berlangsungnya acara melalui koordinasi dengan vendor catering kalau teman-teman menggunakan catering. Kalau tidak ya tentu saja tidak perlu atau tidak dibutuhkan ya teman-teman. Terus untuk seksi transportasi dan keamanan mengendalikan fasilitas kebutuhan transportasi bagi keluarga besar pengantin ke tempat acara pernikahan, koordinasi dengan pihak security untuk memastikan acara pernikahan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Ini bagian transportasi dan keamanan. Untuk koordinator among tamu dan seksi protokol ini mengendalikan membuat koordinasi kerja dalam mengenali tamu VIP, penyambutan pelayanan, pengaturan. Khusus untuk tamu VIP ini biasanya disebutkan nanti selamat datang gitu ketika teman-teman datang dalam acara pernikahan. Terus among tamu ini memberikan penyambutan pelayanan kepada seluruh tamu undangan yang hadir dengan penuh keramahan. Ini biasanya ada di depan ketika teman-teman itu mau melaksanakan pernikahan, itu ada di depan pintu masuknya gitu. Untuk seksi penjaga buku tamu souvenir ini mengelola pengisian penyertaan daftar tamu yang hadir di buku tamu. Sedangkan untuk penanggung jawab kotak uang menyediakan buku tamu, spidol, gembok berikut kuncinya, travel bag, terus mengawasi dan menyimpan isi kotak, uang atau angpau yang diberikan para tamu undangan. Nah, ini ada 13 terkait dengan susunan untuk acara dalam suatu pernikahan, kepanitiaan dalam suatu pernikahan. Ini bisa kalian jalankan baik itu misalnya di gedung ataupun di rumah. Intinya tugas kepanitiaan ini sangat penting ya. Biasanya kalau misalnya di kampung atau di desa tentu saja untuk job desk dan ini bisa diurung rembuk. Ada misalnya seksi terkait dengan bidang konsumsi ini ya, bidang konsumsi. Terus ada juga seksi bersih-bersih gitu ya, atau seksi perlengkapan. Ini biasanya bertugas untuk mengambil piring gitu. Kalau misalnya di desa ini bisa dikondisikan dengan agenda teman-teman semuanya diselenggarakan di mana. Intinya untuk kepanitiaan ini biasanya ada nanti rapat terkait dengan pembentukan panitia gitu, ada rapat pembentukan dan diakhiri setelah selesai acara semuanya itu ada diakhiri pembubaran panitia gitu teman-teman. Pembubaran panitia ini dilakukan terkait dengan keluarga besar. Nanti mohon maaf kalau selama dan mengucapkan terima kasih ya. Pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dalam agenda pernikahan. Terus selanjutnya itu memohon maaf kalau misalnya ada kesalahan terkait dengan pelayanan atau terkait dengan hal-hal apa aja yang mungkin ini bisa menjadi gambaran bagi kalian semuanya. Nah, untuk keluarga sendiri, keluarga besar itu misalnya adik, kakak itu biasanya tidak ada di dalam kepanitiaan karena akan fokus pada urusan untuk keluarga. Seperti itu teman-teman untuk kepanitiaan dalam acara pernikahan, seserahan akad dan resepsi dalam pernikahan. Semoga saja melalui video yang dibagikan ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kalian semuanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Bye bye.